Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa sama-sama untuk saling mengingatkan di antara kita, dan mudah-mudahan ini menambah keberkahan kita di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan. Para sahabat sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang beriman, dan bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya. Pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tarbiyah, memberikan kepada kita pendidikan untuk kita senantiasa taat, untuk kita senantiasa disiplin, untuk kita senantiasa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah Muhammad SAW di bulan Ramadan ini dikatakan oleh para sahabat senantiasa kedermawanannya sangat luar biasa, melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga para sahabat dan begitu juga orang-orang para salafus saleh. Oleh karena itu, poin yang pertama yang harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan ayat yang mengingatkan kepada kita untuk senantiasa wal ya'fu, untuk senantiasa memaafkan. Kemudian kita senantiasa berlapang dada. Inilah salah satu kunci kebahagiaan hidup. Inilah salah satu kunci agar kita senantiasa bisa berbuat baik dan senantiasa bisa bekerja sama dengan orang lain. Yaitu adalah al-insyirahus sadr, yaitu berlapang dada. Hati kita senantiasa lapang, hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa memaafkan orang lain. Ketika Bilal bin Rabah pada suatu hari itu berseteru dengan sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat yang lainnya mengatakan kepada Bilal bin Rabah, wahai Anda seorang anak hitam. Di sini ada hinaan kepada Bilal bin Rabah sehingga Bilal merasa marah. Karena disebut sebagai seorang anak hitam. Maka apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, meskipun beliau tersinggung, tetapi yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu langsung menemui Rasulullah Muhammad SAW dan mengatakan, wahai Rasul, bahwa aku disebut sebagai seorang anak hitam. Maka Rasulullah berubah raut mukanya. Beliau langsung mendatangi sahabat yang menghinanya. Apakah ini nilai-nilai jahiliyah telah kembali datang kepadamu? Kemudian sahabat tersebut langsung meminta maaf kepada Bilal bin Rabah, kemudian meletakkan kepalanya di lantai dan berkata kepada Bilal, ya Bilal, injak kepala saya. Injaklah kepala saya, karena saya telah berbuat yang tidak baik kepada engkau. Inilah salah satu kisah bagaimana luar biasanya insyirahus sadr atau lapang dada yang dimiliki oleh para sahabat. Yang pertama, Bilal ketika beliau dihina oleh temannya, oleh sahabatnya,
beliau tidak marah ke orang tersebut. Tapi beliau datang kepada Rasulullah sebagai hakim, kemudian minta diislahkan. Kemudian yang kedua, pihak yang salah, beliau langsung meminta maaf. Bahkan rela meletakkan kepalanya di lantai, supaya Bilal menginjakkan atau menginjak kepala dia sendiri. Inilah gambaran bagaimana luar biasanya kelapang dadaan di antara para sahabat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat yang harus senantiasa kita miliki karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nilai kemuliaan. Apabila kita semuanya memiliki sifat al-insyirahus sadr. Memang ini terasa sulit bagi kita, apalagi ketika misalkan orang lain membuat atau mengejek atau menghina kita, kita pasti sebagai manusia akan merasa dihinakan atau akan merasa tersinggung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, fa'fu, maafkanlah. Memaafkan orang lain adalah salah satu ciri dari hamba-hamba Allah yang dipilih. Salah satu ciri dari hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepadanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagaimana supaya kita senantiasa memiliki hati yang lapang. Poin yang pertama adalah niatkan semua aktivitas kita, niatkan semua yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ikhlas di hati, maka hati akan merasa lapang, maka hati akan terasa tenang. Sehingga kenapa setiap para ulama menulis buku atau kitab senantiasa memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Untuk apa? Untuk senantiasa mengingatkan ke dalam hatinya bahwa ketika melakukan sesuatu termasuk menulis buku, maka niat harus dijaga. Karena dengan niat ikhlas itu akan membuat sesuatu yang besar terasa kecil. Akan membuat sesuatu yang berat itu terasa ringan. Dan akan membuat sesuatu yang jauh itu terasa dekat. Itulah al-ikhlas. Itulah keikhlasan di dalam hati. Kita bayangkan bagaimana ketika para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini jaraknya 500 km. Coba bayangkan. Melewati padang pasir, kemudian perbekalan sangat terbatas. Yang punya uang, ada kuda atau ada unta. Yang tidak punya uang, harus jalan kaki. Ketika rombongan kadang bergantian. Antara yang naik kuda, naik unta dengan yang berjalan kaki. Inilah gambaran luar biasanya yang dilakukan oleh para sahabat. Tetapi mereka tidak mengeluh. Justru mereka tambah semangat. Karena apa? Di hatinya ada sebuah keikhlasan. Keikhlasan itulah yang membuat jarak 500 km itu seolah-olah dekat. Keikhlasan itulah yang membuat sesuatu yang berat. Perjalanan di padang pasir, kemudian terik matahari yang menyengat, di malam cuacanya ekstrim menjadi dingin. Itulah yang membuat semuanya menjadi ringan. Jadi al-ikhlas merupakan sumber kekuatan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ikhlas itu adalah ruhul ibadah. Oh, ikhlas merupakan ruhnya dari sebuah ibadah. Ruhnya dari sebuah perjuangan. Ruhnya dari sebuah aktivitas. Sehingga ketika seseorang beraktivitas, baik bekerja ataupun belajar, kalau ibu-ibu misalkan memasak, ketika diniatkan dalam hati, Allah jadi ini adalah saya dalam beribadah kepadamu, maka itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Inilah al-ikhlas, ruh dari ibadah, ruh dari sebuah perjuangan. Inilah yang akan menyebabkan hati akan menjadi luas, akan menjadi lapang dada. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh dari keikhlasan ini bagaimana seorang Khalid bin Walid, seorang panglima perang kaum muslimin. Di mana Khalid ini seorang panglima yang tidak pernah kalah dalam
memimpin pertempuran. Termasuk ketika beliau belum masuk Islam. Di antaranya beliau yang memimpin atau panglima di perang Uhud, dan beliau masih bergabung dengan orang-orang Quraisy. Bagaimana Khalid setelah masuk Islam, memimpin semua pertempuran, dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ketika diutus ke medan perang, di perang Mu'tah, bagaimana Rasulullah memberikan Khalid perintah, dan para sahabat yang lainnya, ada 4 pimpinan ketika itu yang memimpin atau yang ikut berperang dalam pertempuran Mu'tah. Kaum muslimin atau para sahabat itu 2.000 pasukan. Sedangkan Romawi itu 200.000. Kita bayangkan bagaimana 2.000 melawan 200.000. Sehingga kata Rasulullah sebelum ekspedisi militer ini diberangkatkan, kalau panglima perang yang pertama terbunuh, ganti dengan yang kedua. Yang kedua terbunuh, ganti dengan yang ketiga. Kalau masih terbunuh, menjadi syuhada, maka bermusyawarahlah, kemudian pilih pimpinan di antara kalian semuanya. Dan ketika di perang Tabuk, di perang Mu'tah, ini bagaimana pertempuran terjadi sangat dahsyat dan tidak berimbang. Ketika itu bagaimana Romawi yang jumlahnya yang berhadapan, saling berhadapan itu 100.000, ini 2.000 kaum muslimin. Dan Romawi ada pasukan cadangan 100.000 juga. Yang ini 100.000 yang kedua, ini akan diperbantukan untuk membantu 100.000 yang pertama kalau mereka terdesak. Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, pertempuran yang sangat luar biasa. Kemudian gugurlah 3 pimpinan yang dipilih oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat memilih Khalid bin Walid untuk melanjutkan memegang panji Rasulullah. Ketika Khalid menjadi panglima, dan setiap pertempuran, bagaimana Khalid bin Walid itu senantiasa memilih atau senantiasa menjadi orang yang terdepan dalam setiap pertempuran. Dan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, yang pertama dia lakukan adalah dia mengincar panglima musuh. Itu di setiap pertempuran, bahkan termasuk di pertempuran terakhir ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika bagaimana Khalid diperintahkan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Bagaimana Khalid yang pertama dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah mencari Musailamah dan menghabisinya. Di perang Mu'tah ini bagaimana Khalid bin Walid membunuh panglima Romawi. Sehingga apa yang dilakukan Romawi, mereka meminta bantuan kloter yang kedua, pasukan bantuan cadangan yang kedua. Maka semakin bertambahlah pasukan Romawi menjadi 200.000 orang. Khalid memimpin 2.000 sahabat dan beberapa orang yang telah gugur menjadi syuhada. Dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat pasukan Romawi menjadi 200.000 orang, sedangkan kaum muslimin 2.000 orang, maka Khalid mengatur mundur pasukan supaya langsung kembali ke Madinah. Karena pertempuran yang tidak seimbang. Dan dikatakan dalam sejarah bagaimana jumlah yang gugur dari kaum muslimin itu hanya 13 orang. Jadi hanya belasan orang. Sedangkan orang-orang Romawi lebih dari 2.000 orang yang terbunuh. Bayangkan 2.000 melawan 200.000. Kemudian Romawi mengalami kerugian sekitar 2.000 pasukan, 1 panglimanya. Sedangkan kaum muslimin 3 panglima diantaranya, dan pasukan yang lainnya belasan. Tetapi kaum muslimin tidak habis atau tidak kalah dalam pertempuran tersebut, dan Khalid mundur ke Madinah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah ketika Khalid bin Walid sampai di kota Madinah. Semua wanita berbaris, kemudian anak-anak berbaris. Ketika pasukan Khalid datang, mereka dilempari. Ya Firor dilempari dengan bebatuan. Kalian pengecut, kalian mundur dari pertempuran, kalian lari dari musuh. Padahal secara strategi ini pertempuran tidak berimbang. 2.000 melawan 200.000. Tetapi ketika pulang,
dilempari oleh anak-anak, dilempari oleh kaum wanita. Kalian mundur dari pertempuran. Kalian adalah para pecundang. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejuang Mu'tah? Mereka berlapang dada. Mereka bersabar. Mereka tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah mengatakan, mereka bukanlah orang yang lari dari pertempuran, tetapi mereka akan kembali di pertempuran berikutnya. Karena Rasul sebagai pemimpin mengetahui bahwa pertempuran antara 2.000 dengan 200.000 itu tidak berimbang. Maka yang dilakukan oleh Khalid itu strategi yang sangat tepat. Strategi yang sangat tepat. Akhirnya, meskipun dilempari, tetapi para sahabat tetap bersabar. Bayangkan perjalanan jauh menuju Medan Mu'tah, jalan kaki, naik kuda, kemudian pulang kembali. Setelah datang di Madinah, dilempari oleh anak-anak. Bagaimana tidak merasa sakit gitu hati. Tetapi mereka tetap bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena al-ikhlas. Kemudian setiap pertempuran berikutnya Khalid menjadi panglima terdepan. Tetapi di zaman Umar bin Khattab, bagaimana Khalid diturunkan dari panglima menjadi prajurit biasa. Dan apa yang dikatakan ada Khalid bin Walid, saya berperang bukan untuk Umar, tetapi saya berperang untuk Rabbul Umar. Rabbu Umar, jadi Tuhannya Umar bin Khattab. Saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun posisi saya, baik jadi panglima, jadi prajurit, saya akan bertempur fisabilillah. Inilah poin yang pertama, bahwa ikhlas adalah menjadi kunci supaya kita memiliki kelapangan dada. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat lapang dada inilah yang dibutuhkan oleh setiap kita. Karena kadang hati itu kan bermacam-macam. Ada hati yang keras seperti batu, dikasih tahu, dikasih nasihat, diingatkan oleh orang tua, diingatkan oleh sahabat, diingatkan oleh ustadz, diingatkan oleh teman-teman, tidak mau menerima nasihat. Ini adalah hati yang keras, hati yang seperti batu, ini hati yang berpenyakit, yang berbahaya. Kemudian ada hati yang seperti tembok. Jadi ketika orang menyakitinya, itu bagaikan ada paku yang menancap di tembok. Kemudian ketika paku itu dicabut, masih ada bekasnya. Orang kayak gini misalkan ketika suatu hari dia punya masalah dengan orang yang menyakitinya, dia akan mengungkit-ungkit masalahnya. Oh, dulu si Anu pernah begini, dulu si Anu pernah begini, dulu si Anu pernah begini pada saya. Ini diungkit-ungkit. Tetapi hati yang bagaikan air yang senantiasa hidup, ketika disakiti, air ketika dilempar, kolam ketika dilempar, ketika batu itu jatuh, akan membuat percikan, gelombang. Tetapi akan kembali damai. Tetapi akan kembali tidak ada bekas, tidak berbekas kepada air tersebut. Inilah hati yang ketiga, yaitu hati yang memiliki al-insyirahus sadr. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita diajarkan atau dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa menjadi tenang. Sehingga kita jangan marah, jangan marah, jangan marah di bulan Ramadan. Kalau marah batal kan kita sering dididik oleh orang tua seperti itu. Kalau nangis batal, kalau marah batal. Itu orang tua mendidik kita bahwa pahalanya itu akan berkurang. Ini didikan dari orang tua supaya kita belajar menata hati kita. Inilah poin yang pertama, bagaimana kita supaya insyirahus sadr, memiliki kelapangan hati, kemudian dada kita lapang, adalah agar kita senantiasa memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, supaya kita memiliki hati yang lapang sehingga mudah memaafkan orang lain, adalah poin yang kedua, kita senantiasa melihat kebaikan orang lain dan menutupi kesalahan orang lain. Ini adalah poin yang kedua, supaya hati ini senantiasa memiliki kelapangan. Ketika Salman Al-Farisi
beliau sebelum tidur bagaimana senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya memaafkan si fulan, saya memaafkan si fulan, saya memaafkan si fulan, ketika di hari tersebut dia tersinggung oleh perilaku salah seorang sahabatnya. Salman Al-Farisi senantiasa melakukan hal tersebut. Sehingga Rasulullah pada suatu hari dalam satu majelis mengatakan bahwa akan datang seorang pemuda ahli surga. Maka para sahabat ketika itu heran, siapa ini yang akan datang? Siapa yang akan datang? Siapa yang akan datang? Karena dia adalah ahli surga. Ternyata tidak lama waktu berserang datanglah Salman Al-Farisi. Kemudian ketika itu para sahabat semakin heran. Ternyata Salman Al-Farisi, apa ini kunci? Dia sudah dihitung sebagai ahli surga, padahal dia masih hidup. Dalam pendapat lain disebutkan hanya sahabat saja, tidak ada namanya, tidak ada nama Salman Al-Farisi. Ada sahabat yang lain yang tidak diketahui namanya yang datang. Kemudian di keesokan harinya ketika sedang pengajian, Rasul mengatakan akan datang sahabatku ahli surga sebentar lagi. Kemudian yang lain semakin heran. Siapa yang akan datang? Ternyata orang tersebut kembali datang. Kemudian keesokan harinya akan datang sahabatku yang ahli surga. Ternyata masih orang tersebut. Kemudian Pak sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat yang sangat penasaran. Ini apa kuncinya Salman Al-Farisi itu bisa masuk surga padahal beliau masih hidup. Akhirnya ketika pulang dari pengajian dari Masjid Nabawi, sahabat tersebut datang, "Wahai Salman, saya ini sedang bertengkar dengan istri saya." Padahal dia tidak bertengkar. Oleh karena itu saya ingin minta izin kepada engkau untuk menginap di rumahmu selama 3 hari. Setelah 3 hari saya kembali balikan lagi sama istri kita. Maka Salman pun mengizinkannya. Kemudian ketika tidur di rumah sahabatnya, orang tersebut melihat bagaimana tahajudnya sama tahajud. Duhanya sama, saya juga sholat duha. Ketika tilawah, saya juga sama baca tilawah, murojaah. Ketika berzikir, saya juga berzikir. Hari pertama sama, hari kedua tetap rutinitasnya hampir seperti itu. Hari ketiga, hari terakhir sama juga. Akhirnya karena penasaran, wahai Salman, apa kunci dari ibadahmu yang belum aku lakukan? Kenapa, wahai sahabatku? Kenapa engkau bertanya demikian? Karena sebenarnya yang pertama saya tidak bertikai atau saya tidak berselisih dengan istriku. Tetapi saya datang ke sini meminta izin supaya nginap di rumahmu. Ketika Rasulullah setiap hari mengatakan bahwa akan datang salah seorang penghuni ahli surga. Ternyata kamu datang ke masjid. Kemudian besoknya Rasul mengatakan hal demikian. Akan datang penghuni surga. Dan ternyata kamu yang datang. Kemudian hari yang ketiga sama demikian. Ternyata kamu yang datang. Oleh karena itu saya penasaran apa rahasia dari ibadahmu. Padahal saya lihat ibadah kita sama. Tahajud, tahajud, duha, duha. Murojaah, murojaah. Kemudian infak, infak. Zikir, zikir sama. Kira-kira ada ibadah lain yang belum aku lakukan apa? Maka Salman pun termenung. Kemudian dia berpikir, tidak lama waktu berselang, dia mengatakan, wahai sahabatku, mungkin ada amalan saya yang belum atau engkau tidak lakukan sebelum tidur. Apa itu, wahai Salman? Saya ketika sebelum tidur senantiasa merenung, beristighfar, kemudian saya mengingat-ingat aktivitas saya di hari tersebut. Kalau seandainya ada sahabatku yang menyakiti hatiku atau membuat saya tersinggung, ketika itu saya memaafkan dia langsung. Saya maafkan. Istighfar, kemudian saya maafkan. Kemudian ketika tersinggung oleh sahabat yang si fulan misalnya, saya beristighfar, saya maafkan. Saya maafkan seluruh kesalahan
yang pernah dilakukan oleh orang-orang terhadapku di hari tersebut. Tiap malam saya melakukan hal demikian. Akhirnya apa yang dikatakan oleh sahabat yang tadi ikut tidur di rumahnya. Nah, inilah amalan yang belum aku lakukan.